Ya, pemirsa masih di IDX Session Closing dan kita masih berbincang bersama dengan Bapak Hendry Setiadi, founder Mastermind Trader. Pak Hendry, sebelum kita melihat saham-saham pilihan yang Anda rekomendasikan, Pak Hendry, tadi juga sudah kita sampaikan beberapa saham dari konsumer non-cyclical hari ini mengalami penguatan dan cukup signifikan. Yang terutama adalah Unilever, Pak, menguat di 13,11%, 4830. Kalau kita review ke belakang, Unilever ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, bahkan sebelumnya sempat menyentuh ke level terendahnya semenjak tercatat di Bursa Efek Indonesia, kemudian perlahan mencoba untuk bangkit kembali. Bagaimana Anda melihat penguatan yang terjadi terhadap saham-saham konsumer non-cyclical di sepanjang perdagangan hari ini? Ya menarik ya Pak David ya. Hari ini menguat sangat tajam ya untuk Unilever ya 13,11%, ditutup tadi di 4830 ya. Ya kelihatan ini memang kenaikannya memang cukup surprising ya. Tapi mengingat kita lihat bahwa Unilever ini sudah cukup lama sekali ya dia ranging ya dari kita tahu dari akhir Juli ya sampai dengan bahkan awal Oktober kemarin 5 Oktober ya itu masih ranging ya. Jadi kalau untuk Unilever secara short term itu rawan profit taking ya, tapi secara long term ini ada potensi ya bagi Unilever itu terus ya Ya, mengalami penguatan ya dan kembali menguji level resistannya yang paling dekat ya itu sempat menyentuh tadi di 5050 ya mhm. itu dia berpotensi menuju ke bahkan ke atas 5200 ini Ya, ya 5375 kalau untuk Unilever. oke. Penguatan masih akan terus berlanjut untuk jangka panjang begitu Pak Hendry? Ya betul, ya at least ke 5375 Pak David. Oke, masih cukup jauh dari level atau ambil posisi dari para penanya yang sudah masuk di WhatsApp interaktif kami. Pak Hendry, kita akan coba sapa. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Unilever, ini kira-kira butuh berapa lama untuk kembali menyentuh ke angka 10.000? Ini tampaknya nyangkutnya sudah cukup jauh nih Pak. Anda rekomendasikan averaging down tidak? Atau strateginya seperti apa ketika nyangkut cukup jauh di level atas Pak Hendry? Oke baik, ya untuk kembali ke level sekitar 10.000 ya kita lihat bahwa rata-rata pergerakan Unilever itu per hari kan sekitar Rp150 ya. Ya. Jadi perlu cukup waktu ya bagi IHSG ini untuk kembali ke level tersebut ya. Jadi sebaiknya kalau misalkan ya tujuannya memang untuk invest ya, nabung saham ya, sebenarnya boleh averaging down ya. Ya dilihat besok ya, kalau misalkan dia sempat terkoreksi ya, boleh secara bertahap masuk posisi kembali ya. Karena kalau untuk mencapai level ke 10.000 ke atas ini, kita lihat kan itu kan level di harga sekitar 2018 ya, Mhm. 2018. Nah, ini butuh waktu ya, at least kalau saya lihat ya, paling cepat pun itu memasuki kuartal ketiga tahun depan. Ya, Ya. jadi lebih harus bersabar kalau untuk level 10.000. Baik, ada Unilever hari ini menguat di 13,11% dan menjawab pertanyaan di WhatsApp interaktif kami untuk Unilever, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendry, selanjutnya kita akan coba lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan untuk perdagangan esok hari Jumat jelang libur akhir pekan. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda pemirsa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Hendry Setiadi. Ada beberapa saham, di antaranya adalah, ya, yang pertama ada PPRE, support dan resistennya di 216 sampai dengan 286, Astra Internasional 5.600 dan 6850. Kemudian juga ada IS 6579 direkomendasikan buy, dan Waskita 815 sampai dengan 1040 juga direkomendasikan buy. 4 saham pilihan yang direkomendasikan. Pak Hendry, sebelum kita ulas, sudah ada penelponnya masuk, kita akan coba sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo? Halo, Ya, dengan Cici dari Makassar. baik. Silakan, Kiki. Sudah ada Pak Ya, Hendry di sini? saya ingin menanyakan saham Unilever. Kalau misalnya masih ingin beli, tapi untuk jangka waktu 1 tahun misalnya untuk menabung, masih menarik tidak ya? Itu Baik. saja Mas David, terima kasih. Oke, terima kasih. Ada Kiki di Makassar. Tampaknya kita balik lagi ke Unilever ini, Pak Hendry. Langsung saja Pak, sebelum kita membahas saham pilihan, dengan penguatan yang terjadi signifikan, masih direkomendasikan masuk tidak? Terutama untuk lebih ke arah untuk jangka panjang, potensi mungkin ke level 10 ribuan, ke 8 ribuan, atau 7 ribuan. Analisisnya Pak? Ya baik, ya kalau untuk tadi siapa Bu Kiki ya? Iya.
Iya, iya, makasih Bu Kiki untuk partisipasi. Ya kalau untuk mau masuk kembali ya, itu sebenarnya Mas, kalau untuk long term ya, terutama untuk long Mhm. term ya, ini kita mesti lihat dulu ya sebelum kita bicara ke arah 10.000 ya, dilihat ya besok apakah dia mampu bertahan ya di level supportnya ya, level supportnya yaitu di 4.300 ya, level Ya. low hari ini. Ya, jadi besok kalau dia melanjutkan penguatan, ya apalagi bisa break ya, break level resisten terdekatnya di 5050, saya rasa itu masih bisa akumulasi Pak David. Mhm. Baik, jawaban untuk Ibu Kiki di Ya, Makassar dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendri, 4 saham pilihan tadi yang Anda rekomendasikan ada PPRE, Astra Internasional, ada IS, kemudian juga ada Waskita ini. Tidak ada masuk saham dari komoditas, batubara dan CPO dan juga tidak ada juga perbankan big cap ini. Pertimbangan Pak Hendri merekomendasikan keempat saham ini? Ya, jadi pertimbangannya karena ada perpindahan siklus saya lihat gitu ya, Pak David ya. Karena sebelumnya itu yang perbankan ya batu bara, yaitu ngelit ya ISG. Nah itu kelihatannya ini berpindah ke infrastruktur, aneka industri sama consumer masih. Ya, jadi pertimbangannya itu. Jadi kalau untuk emitennya tadi yang disebutkan itu ada PPRE, ya, kemudian juga Astra International, ya IS, kemudian juga WSKT tadi ya, ada 4 ya. Baik, IS ini dari konsumer Pak Hendri, support dan resistennya ini 65 dan 79 juga direkomendasikan buy. Dari sisi harga ini di bawah 100, apakah ini lebih ke arah untuk trading cepat saja? Dari sisi likuiditas seperti apa Pak? Ya, jadi kalau untuk IS ini kelihatannya ada potensi ya Pak ya bagi para trader ya biasanya lebih seneng ya second liner gitu ya. Nah ini kelihatannya IS ini ada potensi Pak. Jadi masih harga di bawah 100 ini. Jadi sifatnya itu lebih ke akumulasi ya Pak David. Mhm. Iya. Oke, kemudian juga ada PPRE 216 dan 286 juga direkomendasikan buy. Yes, jadi untuk PPRE juga rekomendasi buy ya bisa diperhatikan tadi untuk support dan resistennya ya kan kita lihat kecenderungannya ini dari awal September ya ini ranging ya tapi di sini kita justru melihat ada potensi ya di sini ascending triangle ya kalau kita bicara pattern ya Mhm. itu ada potensi untuk melanjutkan penguatan Pak ya memang range itu nggak terlalu besar ya Ya, hari sekitar 10 sampai dengan 12 rupiah untuk PPRE ya. baik. Sudah ada telepon yang masuk lagi Pak Hendri, kita akan coba sapa kembali terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Halo, dengan Raisa di Jakarta. Ya, Pak Henry mau tanya boleh Pak? Saya silakan baru Raisa. beli ASII di level sekarang nih Pak, di 5.700, tapi hari ini turun 4%. Itu gimana ya Pak Henry ya? Oke, terima kasih Raisa. Iya sama-sama Mas David. Astra Internasional 5.700, Pak Henry, kebetulan juga sahamnya yang Anda rekomendasikan, apakah dengan pelemahan yang terjadi momentum untuk masuk kembali Pak? Ya, jadi Astra ya misalkan masih ada posisi masih layak untuk di hold ya bahkan hari ini kan ada terkoreksi ya. Jadi Mhm. bisa manfaatkan untuk masuk kembali ya, masuk kembali di level supportnya itu di 5.600 ya itu Pak David. 5.600, posisi Iya. penutupan hari ini 4,60% minus, ditutup di 5.700, artinya tunggu pelemahan lanjutan dari Astra Nasional untuk level ideal masuk di 5.600. Jawaban untuk Raisa tadi di Jakarta yang sudah berpartisipasi di line telepon kami. Terakhir Pak Hendi, Waskita juga Anda rekomendasikan? Iya benar, WSKT juga ya, WSKT kita lihat kan juga hari ini mengalami koreksi ya Pak ya. Jadi WSKT ini bisa perhatikan untuk level supportnya di 815 ya dengan resistennya itu di 1040 untuk WSKT. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan semoga bisa menjadi referensi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Hendri, kita akan coba jawab pertanyaan. Yang pertama Pak Victor dari Malang. Ini untuk BEX, Pak, ini mau naik isu, harga di 77, prospeknya bagaimana? Mohon saran dieksekusi atau tidak ini? Untuk BEX yang akan naik isu, Pak Hendri. Yes, Pak David ya. Ya jadi kalau untuk BEX ya ini memang akan naik isu. Hari ini juga mengalami penguatan ya 2,43%. Ya. Ditutup di 84 tadi ya, ya Mhm. 84 ya. Jadi kalau untuk BEX ini memang
dia udah mencapai boleh bilang tuh bottomnya ya di 82 ya di penutupan tanggal 6 Oktober ya kemarin ya di 82 ya. Jadi hari ini pun juga sempat tadi disentuh low-nya 82 ya. Jadi perhatikan aja Mhm. level supportnya ini 82 ya. Kemudian misalkan mau masuk posisi boleh masuk di any price ya. Perhatikan saja range-nya nggak terlalu besar ya per hari antara 4 sampai dengan 5 rupiah. Dengan resisten terdekatnya ini kalau untuk BEX itu di 98 ya, 98 Oke, BEX. Iya, baik. Masih cukup lebar ini. Hari ini yes, sempat menyentuh ke level tertinggi yes. di 90. Ada Bex jawaban Pak Victor yang ada di Malang. Kita masih punya satu segmen lagi Pak Hendri, kita akan jeda kembali. Masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu Baik, Pak persatu. David. Dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi.